Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Lutfiani dari HTN MMC dengan mata kuliah Hukum dan HAM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hak hidup sebagai konstitusional yang bersifat derogable dalam hukum hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada poin yang pertamanya, yaitunya hak hidup dalam konstitusi. Pencantuman hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 28A dan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan tindakan kegiatan pembunuhan, baik dilakukan oleh penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pengaturan hak hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1099 tentang hak asasi manusia pada pasal 4. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk hidup merupakan bagian yang masih jadi perdebatan dalam pemberlakuannya, di mana di Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang masih mengakui dan memperlakukan pidana mati yang jelas dan nyata merupakan pengingkaran terhadap hak hidup manusia. Hak untuk hidup masih diakui keberadaannya dalam konstitusi tertinggi di negeri ini sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga pelaksanaan dan pengaturan pidana mati haruslah kembali meninjau keberadaannya agar dalam pemberlakuannya tidak menjadi kontradiksi. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1099 ini tentang hak asasi manusia menimbang huruf A menyatakan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati yang melekat pada diri manusia itu sendiri, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk hidup merupakan bagian yang masih mengakui dan memperlakukan pidana mati yang jelas dan nyata merupakan peningkatan terhadap hak hidup manusia itu sendiri. Hak untuk hidup manusia adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat yang tidak dapat ditawar lagi. Artinya, hak asasi ini mutlak harus dimiliki setiap orang jika mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dirampas dan dikurang-kurangkan oleh siapapun. Segala hak yang dimiliki manusia dapat dinikmati jika manusia itu sendiri dalam keadaan hidup. Karenanya tidak mengherankan mengapa hak untuk hidup dicantumkan dalam pasal pembukaan tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pencantuman ini hukuman mati dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk inkonsisten negara terhadap ideologi dan konstitusi negaranya sendiri. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu pembatasan hak hidup dalam konstitusi. Upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia yang tergolong non-derogable right merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Inilah yang menurut penulis bertentangan dengan kewajiban-kewajiban negara, di mana negara harus menghormati dan memenuhi meskipun secara umum. Menurut Manfred Nowak bahwa HAM tidak dapat dianggap mutlak, tetapi
tetapi halnya memiliki validitas relatif, atau yang di dalam bahasa Jimli As-Sadiqi disebut sebagai mutlak insani, yaitu bahwa sifat absolutnya berlaku sepanjang rumus. Konstitusi itu sendiri yang merupakan produk perjanjian sosial tertinggi tidak diubah lagi pada suatu saat. Bahwa hak asasi manusia itu secara umum tidak bersifat mutlak, akan tetapi selama hak asasi manusia itu diatur baik di dalam konvenan internasional yang relevan maupun dalam konstitusi suatu negara dijamin kemutlakannya, maka hak asasi manusia itu tidak bisa diganggu-gugat pemberlakuannya sekalipun negara dalam keadaan darurat. Penjelasan pada pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut dapat diizinkan. Baiklah, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu legalitas pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masih menganut pidana mati. Hal ini didasarkan pada pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 atau Undang-Undang atau UUD 1945 yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusannya yang menyatakan bahwa Indonesia tidak menganut hak asasi manusia yang bersifat mutlak, sehingga dalam hal hak tersebut hidup dan menjadi bagian dari HAM yang dapat dikurangi apabila dilakukan sesuai dengan undang-undang. Pada pasal 28J amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 ini nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pengertian hak hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hak di mana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena. Yang tidak boleh adalah perampasan hak hidup secara sewenang-wenang. Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak akan hidup, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai dengan norma serta yang berlaku. Pengertian hidup sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hak di mana setiap orang tidak boleh diambil nyawa